Minggu lalu IHSG akhirnya mulai membaik, kembali ke level 6.600 setelah sempat tenggelam di level 6.200 di akhir Februari lalu. Tapi tak ada seorang pun yang berani menjamin kondisi seperti apa yang akan terjadi ke depan. Beberapa orang berharap IHSG di level 6.200 adalah level terendah, sehingga sekarang ini saatnya untuk membeli di harga bawah. Tapi apa benar demikian? Bagaimana sebaiknya investor berinvestasi sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Devi Agustino Haryanto, Head Wealth Management Hana Bank. Kalau bottom sih, ini susah ya. Ini pertanyaan yang selalu diajukan sama semua orang gitu ya. Saya nggak berani bilang apakah ini udah bottom atau belum. Cuman saya berani bilang begini. Kalau mau ngomong IHSG itu, kalau saya selalu bilang, pasar modal itu beda sama ekonomi gitu kan. Jadi kita mesti pisahin dulu nih gitu kan. Nah kalau ngomongin IHSG, mesti ngomong yang gerakin siapa kan gitu. Yang gerakin IHSG udah pasti foreign investor gitu kan. Let's say sekarang gini lah, komposisi foreign investor 40%, let's say. Yang lokal 60%, kan kesannya besaran yang lokal gitu ya. Tapi suka tidak suka harus diakuin yang menggerakkan IHSG itu cuma foreign investor. Foreign investor lagi keluar, ya IHSG-nya turun. Lagi masuk, IHSG naik. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, masalahnya kan nyungsep nih. Jadi kalau di sekarang ini kan semua orang kan ngeliatnya cuma ke Trump ya. Kalau di kita bilangnya Trump 2.0 gitu kan. Tarif gitu kan. Abis itu orang takutnya kalau tarif ini diterapin, nanti negara lain retaliate, bla bla bla, inflasi shoot up, the Fed kapan bakal potong suku bunga gitu kan. Kalau the Fed nggak potong suku bunga, ya kapan duitnya kita dapat gitu kan. Iya, menurut saya sih, kalau misalnya contoh kayak gini sekarang ya, saya jadi Trump nih ya, saya naikin tarif nih, jebret. Saya tahu nih, negara lain pasti retaliate lah ya, gitu ya. Inflasi seolah-olah pasti akan naik ke depannya. Tapi kan secara nggak langsung berarti the Fed bakal turun suku bunga ke depannya. Maksud saya gini, saya terapin tarif, jebret, China bales, Kanada bales misalnya, European misalnya bales gitu kan. Inflasi kesannya bakal naik nih, padahal kan belum, gitu kan. Kalau ini benar-benar diterapin, impact-nya kan mungkin 2-3 bulan gitu kan. Harga mungkin naik gitu kan. Kalau saya dan ibu jadi konsumen, mungkin mau beli barang nggak dengan harga lebih mahal? Belum tentu kan. So kalau misalnya saya bisa berpikir seperti itu, 100 juta orang Amerika berpikir seperti itu, kan nggak ada yang beli nih. Nggak ada yang beli, roda ekonomi nggak muter kan. Melambat lah. Ya itu kan bisa jadi alasan the Fed bakal cut rate. Kan untuk menggerakkan roda ekonomi harus diturunkan suku bunganya. Jadi arahnya kalau menurut saya ke sana. Begitu nanti cut rate, duit yang tadi sekarang kabur nih ke Amerika nih, kan balik lagi. Gitu. Jadi kalau tadi ibu tanya, bottoming saya nggak bisa jawab jujur, karena itu nobody knows. Tapi meredah, udah pasti meredah. Istilahnya seperti ini sih, kalau saya suka ngobrol sama nasabah gitu ya, saya cuma bilang begini, simpelnya bayangin aja kita jadi Trump, gitu kan. Saya bisnismen nih, konglomerat lah ya istilahnya kalau Donald Trump kan ya. Saya jadi presiden. Saya jadi presiden berarti saya ngatur satu negara. Satu negara kan sama kayak saya buka toko lah ya istilahnya. Begitu saya buka toko nih, namanya toko Amerika gitu ya. Oh, budget defisitnya gede banget gitu kan. Oh, utang saya gede gitu kan. Terus positioning saya sama negara lain, kok kayaknya saya dirugiin ya gitu kan. So saya terapin tarif gitu kan. Dengan asumsi seperti ini. Tarif ini kan contoh nih, kemarin dia udah taken gitu kan. Tarif diterapkan nggak, bla bla bla. Tiba-tiba pagi ini bilang, kayaknya saya considering deh 1 month delay ya. Gitu. Jadi menurut saya kalau ngomongin tarif dari Donald Trump, kita harus mencoba berpikir kayak beliau gitu kan. As a businessman, jadi bukan sebagai presiden. Jadi misalnya contoh nih, saya mau terapin tarif, tapi ini bisa dilakukan cuma oleh Amerika ya, karena kan the most powerful country ya. Saya mau terapin tarif nih, saya tahu nih gitu kan, bargaining power saya apa gitu kan. Kalau saya terapin tarif, kamu pasti takut, ngomong kasarnya gitu lah ya, retaliate, bla bla bla. At the end of the day, ini kan masih negotiable, Bu. Contoh kayak hari ini aja gitu kan, kemarin dia tekan, terapin, pokoknya tanggal 4 langsung berlaku gitu kan. Ternyata hari ini beda lagi omongannya, 1 month delay deh gitu kan. Market udah, yang tadinya nyungsep, naik. Jadi menurut saya sih US tarif ini, menurut saya ya, kalau saya ngeliatnya ya,
Itu brilliant idea ya menurut saya ya, gitu ya. Dari dia ya, gitu kan. Gini lah, kita sama-sama tahu dia itu nggak suka The Fed itu suku bunga tinggi. Dia kan udah suka nge-tweet tuh. Tapi dia tidak boleh intervene. Sama lah, kayak di Indonesia juga nggak boleh kan presiden intervene. Caranya gimana? Ya udah, saya terapin tarif aja. Roda ekonomi melambat kan. Mau nggak mau nanti The Fed-nya pasti turunin suku bunga kan. Gitu. Jadi menurut saya itu brilliant sih. Itu baru dari satu sisi loh, Bu. Contoh misalnya kayak sekarang yang tadi saya bilang, toko saya Amerika ini utangnya banyak. Tiap tahun saya harus bayar istilahnya kayak kupon obligasi lah ya. Tahun ini aja dia harus bayar tuh 3 triliun US dollar. Itu duit semua tuh. Sekarang Ibu bayangin, kalau saya terapin tarif, orang panik kan? Orang panik bakal beli safe haven dong. Safe haven apa sih? US Treasury, obligasi pemerintah Amerika lah ya gitu ya. Begitu orang pada panik pada beli US Treasury, ini yieldnya kan turun nih. Tahun ini saya jatuh tempo nih. Saya harus refinance dong, kayak Indonesia aja, lelang gitu, lelang sun gitu kan. Begitu saya refinance, kan yieldnya kan udah turun. Berarti saya, yang tadinya saya bayar kupon, let's say 5% tahun lalu, tahun ini mungkin jadi cuma 4%. Selisih 1% dikali 3 triliun loh, Bu. Jadi saya bisa menghemat budget defisit saya. Kalau saya sih ngeliatnya kayak gitu ya, Bu ya, kalau saya ya. Kalau obligasi tentu lebih stabil daripada saham gitu kan. Ini yang kita semua harus dan kudu tahu nih. Karena saya tahu di lapangan itu teman-teman di masyarakat itu selalu comparing obligasi ini sama kayak saham. Jadi kalau saham kan saham A harganya 100 naik jadi 150, untung saya sekian. Ngeliat obligasi nggak bisa kayak gitu kan. Obligasi itu mesti ngeliatnya yield yang tadi saya bilang. Terus ya itu tadi yang tadi patokannya ke US Treasury. Kalau US Treasury-nya contoh nih sekarang 4 misalnya gitu ya. Biasanya tuh average bedanya selisih yieldnya itu sama kita itu sekitar 2,3 sampai 2,5 lah. So let's say nih ya, sekarang dia 4. Harusnya wajarnya kita tuh di 6,5 lah. Kan saya tambahin aja ya gitu ya. Nah kalau sekarang yieldnya kita let's say 6,8, berarti secara teori gitu ya, saya masih bisa potensi harganya naik nih ke depan. Kan yieldnya turun, harga naik kan gitu kan. Nah itu satu teorinya. Kedua, kalau obligasi itu pasti dijaga oleh pemerintah, dalam hal ini BI, gitu kan. Jaga bukan berarti misalnya contoh, tahun lalu kan pasar obligasi kita juga drop ya. Bukan berarti tuh BI langsung bikin naik, enggak. Supaya nggak dropnya parah, dia intervene, masuk ke pasar dikit-dikit. Itu yang dijagain. Kalau saham enggak. Makanya saya bilang kalau obligasi menurut saya lebih stabil, gitu kan. Dan biasanya kalau misalnya contoh nih ya, kalau misalnya saya jadi investor asing, saya mau invest di Indonesia. Yang saya lihat adalah obligasinya dulu, gitu kan. Kan berhubungan sama kurs kan. Kalau misalnya menurut saya, oh kayaknya lumayan oke nih sekarang. So saya akan masuk ke obligasi dulu, bukan ke saham dulu. Makanya kalau kita lihat tuh, kemarin kan kita banyak tuh data-data ya dari media-media juga ya. Oh year to date atau dari awal tahun 2025, asing udah masuk loh di pasar obligasi 10T. Menurut saya itu indikator positif. Tinggal nunggu waktu aja tuh ke sahamnya, kalau menurut saya sih gitu. Jadi kalau di kita gini, yang pertama-tama kita mesti tahu zaman sekarang ini berbeda sama 10 tahun yang lalu pasar modal gitu ya. Kalau zaman dulu saya investor di pasar modal, saya bisa bilang nih, ya udah Dev, saya beli hari ini, saya dimin deh sampai 5 tahun ke depan. Zaman sekarang nggak bisa, apalagi semenjak Trump 2.0 ya gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh kita di sini di Hana Bank, kita juga terapin namanya Tactical Asset Allocation. Artinya apa? Contoh, kalau asing masuk invest di Indonesia, pasti masuknya ke obligasi dulu. So kita don't fight the trend. Ya kita follow aja. Kalau kita kan bisa lihat ya, gitu asing masuknya ke seri berapa gitu kan. Kita biasanya suggest ke nasabah juga hal yang sama. Jadi suggestion saya ke investor juga gitu. Sekarang itu nggak bisa, oh saya tipenya konservatif, ya udah saya taruh duit saya semuanya di deposito dan obligasi. Nggak bisa begitu gitu. Semuanya harus ada. Saya harus ada di obligasi, saya harus ada di saham juga. Karena kenapa? Nggak mungkin dalam setiap tahun itu dua-duanya naik. Itu nggak mungkin. Sekali mungkin ada, 2 kali mungkin ada, tapi nggak mungkin tiap tahun, nggak mungkin. Jadi makanya kan kalau di bank-bank sekarang di kita juga ada namanya relationship manager ya gitu ya. Jadi itu yang harus update ke klien, gimana sih sekarang yang lagi bagus apa nih? Nah contoh kayak sekarang nih, suggestion kita, ya udah
Apakah being agresif? Enggak juga, karena saya nggak tahu besok Donald Trump bakal nge-tweet apa kan gitu kan ya. Jadi ya sekarang yang paling simpel adalah kita ngikutin foreign investor. Oh masuknya ke obligasi dulu, oke, kita masuk ke obligasi dulu. Sharingnya mana, tenornya mana? Oh 5-10 tahun, ya udah kita ikutin dulu. Nanti begitu istilahnya ada indikator yang lebih positif, kayak The Fed bakal cut rate nih, let's say bulan Juni misalnya, baru kita masuknya di saham gitu. All in maksud saya gitu ya. Jadi jangan maksain diri juga gitu. Misalnya, wah sekarang harga saham A, B lagi pada murah nih. Betul, murah. Tapi kalau nggak ada liquidity-nya kan harganya nggak naik juga. Kalau di saham saya rasa belum banyak ya. Kayak kemarin saya terakhir lihat datanya paling cuma 500 M ya. Baru masuk, itu benar sehari. Sedangkan year to date dari awal tahun udah keluar 20 T gitu kan ya, 500 M yang nggak ada artinya gitu. Misalnya contoh, kan tiap investor berbeda-beda. Ada yang agresif, ada yang konservatif gitu ya. Kalau zaman dulu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, oh iya saya konservatif, nggak boleh ada saham. Zaman sekarang nggak juga sih, makanya kita pakai namanya model portfolio gitu kan. Jadi walaupun kamu konservatif, tapi kamu juga harus ada alokasi di saham, walaupun nggak banyak. Kenapa? Selalu ada opportunity lah yang berbeda gitu. Itu sih kalau suggestion kita ke investor. Wah saya tiap bulan Bu. Kalau di bank kita harus tiap bulan. Minimal tiap bulan itu adalah kita harus review ke nasabah. Istilahnya kita bilangnya review portfolio lah ya. Apalagi sejak zaman Trump jadi presiden, itu kita udah bilang ke nasabah tuh, pokoknya hari ini dia nge-tweet apa bisa berbeda nih Bapak Ibu, asal besok dia tweet apa, dan market itu kan benar-benar volatile kan sejak Trump menjabat gitu ya. Jadi kalau menurut saya sekarang udah harus minimum sebulan sekali, itu saya bilang minimum loh untuk review, karena beda ya kalau sama pas Joe Biden gitu kan kayak hidup aman sentosa gitu. Kalau sekarang menurut saya lebih cocok adalah review portofolio nasabah itu harus minimum sekali sebulan. As a banker, kita kasih tahu, Bapak Ibu, beda loh, kondisi market sekarang beda loh. Hari ini ada tweet apa, besok ada tweet apa, ini udah beda lagi loh. Jadi nasabah pun interaksi sama bankersnya juga makin sering gitu. Dan mudah-mudahan kan bring more business.